Halo, jumpa lagi di BG Channel. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki tema 2. Pada tema 2 ini memiliki judul Selalu Berhemat Energi. Sesuai judulnya, pada tema 2 ini kita akan difokuskan pada energi-energi yang ada di sekitar kita, beserta penggunaannya. Nah, pada hari ini kita akan memulai dengan subtema 1, pembelajaran 1. Nah, subtema 1 ini memiliki judul Sumber Energi. Materi yang ditekankan pada pembelajaran 1 adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tapi, mungkin hari ini akan lebih banyak membahas tentang IPA dan IPS. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Salah satu energi yang bisa kita rasakan adalah energi matahari. Tahukah kamu, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Coba amati gambar berikut. Menurut kalian, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Nah, kalau kita perhatikan, pada gambar tersebut diceritakan berbagai macam manfaat dari sinar matahari bagi keluarga tersebut. Lalu apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Jika kita perhatikan, matahari sangat bermanfaat untuk mengeringkan pakaian setelah dicuci. Tidak hanya mengeringkan pakaian, matahari juga bisa mengeringkan benda lain yang basah. Selain itu, matahari juga sangat baik untuk menyehatkan badan. Kita lihat banyak orang-orang berolahraga pagi karena sinar matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tulang dan juga kulit. Karena itu, tujuan ibu meletakkan bayi di bawah sinar matahari bukan untuk menjemur bayi, tapi untuk menghangatkan tubuh bayi agar pertumbuhan bayi berjalan dengan baik. Selain itu, matahari juga membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis, sehingga tumbuhan dapat menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Ketika bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen dan menghembuskan CO2 atau karbon dioksida. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh lain tentang manfaat matahari ini? Mari Bapak jelaskan. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat pada siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Nah, selain itu, berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari dapat membuat terjadinya siang dan malam. Kemudian, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Kemudian, matahari berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Kemudian, matahari juga berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Matahari juga berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara dan memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.
panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan terakhir, cahaya matahari di pagi hari juga dapat membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Nah, sekarang mari kita lihat halaman 3 di tema 2. Di sana, Benny ingin membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, mari kita lakukan percobaan berikut. Pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Jika kalian melakukan percobaan dengan benar, maka hasil yang diperoleh adalah seperti ini. Perhatikan, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan diletakkan di tempat teduh? Nah, tentu saja ada. Kalau kalian lihat, benda yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat mengering daripada yang dijemur di bawah pohon. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, sekarang apa yang kalian bisa simpulkan? Nah, Bapak bantu ya. Jadi yang bisa kita simpulkan dari percobaan tersebut adalah tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di bawah panas matahari lebih cepat mengering. Lalu, tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari. Sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Itu disebabkan karena benda-benda tersebut tidak terkena panas matahari langsung. Selanjutnya, air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan menguap karena panas. Panas matahari mengeringkan benda-benda basah. Nah, berdasarkan semua informasi yang sudah Bapak berikan, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran seperti di video ini. Sertakan juga gambar agar peta pikiranmu lebih menarik. Contohnya seperti ini. Ada gambar dan ada juga informasinya. Energi panas matahari yang baru saja kita bahas adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah dan tidak terbatas. Nah, selain energi panas matahari, kira-kira apalagi sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Mari lihat halaman 7. Di sana dijelaskan tentang sumber daya alam. Bapak akan jelaskan sedikit, selanjutnya silahkan kalian baca sendiri. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena semuanya berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi atas 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena sumber daya alam tersebut terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Jika kita mengelolanya dengan baik, maka sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini tidak akan pernah habis keberadaannya. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kelompok yang termasuk sumber daya alam ini adalah minyak bumi, emas,
besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam ini. Kenapa demikian? Karena jumlah sumber daya alam ini sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Minyak bumi tercipta dari fosil hewan purba yang sudah punah ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, kemudian mengendap dan perlahan-lahan berubah menjadi minyak. Jika minyak bumi sampai habis, maka dibutuhkan waktu jutaan tahun lagi agar minyak tersebut dapat tercipta kembali. Lama sekali bukan? Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, berdasarkan teks yang sudah Bapak jelaskan tadi, sekarang silakan kalian jawab soal di halaman 7 dan 8. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak jelaskan tadi bisa kalian terima dengan baik dan kalian pahami. Jangan lupa selalu jaga kesehatan di rumah. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.